Beliau. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan beliau ya? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching, di sini di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Ya, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya, untuk kita hari ini pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai dan amati, kemudian sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Untuk rubrik penilaiannya, yang pertama itu apakah proses coaching yang Bu Nur lakukan nantinya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, gitu ya. Yang kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Nur sebagai coach itu. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk proses coachingnya bisa disesuaikan dengan prinsip dari coaching, gitu ya Bu ya. Itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih ya untuk kompetensi yang saya akan kembangkan pada hari ini pada proses coaching hari ini, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu, atau presence. Yang kedua yaitu mendadak aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu selama proses coaching ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi Bu. Demikian dulu ya Bu Nur ya, observasi kali ini. Silakan untuk Bu Nur melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Yoto, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Bu Nur, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak Yoto, akhir ini kalau saya amati Pak Yoto itu banyak pikiran gitu loh. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya Bu, memang ada hal itu permasalahan saya. Kira-kira boleh meminta waktunya sebentar Bu untuk kita ngobrol? Oke siap Pak Yoto. Kira-kira apa yang Pak Yoto inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya sebenarnya ingin menceritakan kondisi yang sedang saya alami. Begini Bu, saya kan baru diangkat menjadi kepala sekolah dulu ya. Sedangkan saya masih melaksanakan pendidikan guru penggerak. Saya merasa tidak bisa membagi waktu atau menyelesaikan tugas dengan baik Bu. Permasalahan apa yang membuat Pak Yoto merasa pesimis dalam menjalankan tugas keduanya antara sebagai kepala sekolah dan sebagai calon guru penggerak Pak? Saya merasa tidak bisa membagi waktu dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah dan sebagai calon guru penggerak. Jadi Pak Yoto merasa tidak bisa membagi waktu ya Pak antara tugas sebagai kepala sekolah dan sebagai calon guru penggerak ya Pak ya? Iya Bu, itulah yang menjadi beban pikiran saya Bu. Apakah saya mampu menjalankan keduanya bersamaan? Iya Bu, iya Pak. Dulu sebelum menjadi kepala sekolah, Pak Yoto selain sebagai tugas utama sebagai guru, apa ya tugas tambahan Pak Yoto selain menjadi guru Pak? Ya Bu, dulu sebelum menjadi kepala sekolah selain mengajar, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara bos dari kepala sekolah Bu. Oke, setelah Pak Yoto menceritakan tugas sebelum menjadi kepala sekolah, ternyata
Pak Yoto mempunyai tugas tambahan yaitu bendera bos ya Pak ya. Ya. Iya Bu, memang selain mengajar, saya mendapatkan tugas tambahan seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Kadang saya juga mendapatkan tugas untuk membantu administrasi kepala sekolah. Wah menarik sekali ya Pak Yoto. Mungkin Pak Yoto bagaimana awal mula perasaan Pak Yoto ketika mendapatkan tugas tambahan tersebut seperti tadi bendera bos, kemudian membantu rekan yang lain untuk mengerjakan administrasi Pak. Bagaimana perasaan Pak Yoto yang alami pada saat itu? Pada awalnya saya merasa sangat berat Bu, karena saya mengajar di kelas 6 yang harus berkonsentrasi pada ujian sekolah. Mendapatkan tugas tambahan sebagai bendera bos, kadang juga harus membantu menyelesaikan tugas kepala sekolah. Itu membuat saya itu semakin berat Bu, awalnya itu. Lalu bagaimana Pak Yoto menjalankan tugas-tugas tersebut antara menjadi wali kelas di kelas 6 yang harus tuntas materinya karena menghadapi ujian, kemudian bendera bos yang harus suatu saat harus siap kalau ada laporan yang harus dikerjakan, kemudian lagi mengerjakan administrasi teman yang lain Pak membantu. Gimana Pak Yoto itu bisa menjalankan itu semuanya Pak? Saya tetap mengutamakan tupoksi saya, yaitu mengajar anak-anak di kelas. Dan ketika ada waktu luang, saya mengerjakan menyicil bos. Dan ketika ada tugas luar mewakili kepala sekolah, saya meminta bantuan rekan sejawat untuk menghandle kelas saya. Ya, gitu Pak ya. Bagus sekali Pak Yoto. Sekarang bagaimana hasil Pak Yoto dengan sistem semacam itu Pak, antara bisa membagi waktunya apabila ada undangan kepala sekolah, ya ada kelas Pak Yoto meminta bantuan, ya bagus sekali itu Pak Yoto. Berarti Pak Yoto berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Yoto. Alhamdulillah Bu, itu semua bisa saya laksanakan. Tugas-tugas itu bisa saya laksanakan dengan baik, meskipun banyak kekurangan di sana sini Bu. Belajar dari pengalaman tersebut Pak, apa kira-kira harapan Bapak dalam menghadapi situasi sekarang menjadi kepala sekolah dan menjadi guru penggerak agar menjadi situasi yang ideal menurut Bapak, agar Pak Yoto itu merasa nyaman dan tidak antara tugas kepala sekolah dan tugas guru penggerak seimbang, tidak merasa ada beban gitu Pak Yoto. Harapan saya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tidak terbengkalai, dan tugas CGP pun nanti bisa selesai Bu. Bagus Pak Yoto. Kemudian langkah apa Pak Yoto yang lakukan agar kondisi ideal tercapai antara kepala sekolah tugasnya tidak terbengkalai, kemudian tugas CGP dan bisa menyelesaikan tugas CGP selesai duduknya, apa langkah Pak Yoto yang Pak Yoto lakukan? Rencana saya sebagai kepala sekolah akan membuat list agenda kerja kepala sekolah, kemudian membuat skala prioritas dalam bekerja, sehingga ketika ada kegiatan CGP tidak akan berbenturan dengan kegiatan kepala sekolah tadi. Saya senang sekali diskusi dengan Pak Yoto siang ini. Sekarang komitmen apa yang Pak Yoto lakukan untuk menjalankan rencana Pak Yoto tersebut, dan kapan Pak Yoto akan memulainya? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa saya akan membuat list agenda kerja kepala sekolah, membuat skala prioritas dalam bekerja, sehingga ada kegiatan CGP ini tidak akan berbenturan dengan kegiatan kepala sekolah tadi Bu. Saya akan memulai komitmen ini mulai besok dan sampai pendidikan guru penggerak ini selesai. Dan mungkin ini adalah menjadi pembelajaran bagi saya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama di kemudian hari. Komitmen ini bagus sekali ya Pak Yoto ya. Sekarang siapa yang bisa membantu Pak Yoto untuk menjalankan komitmen tersebut? Menurut saya Bapak Ibu guru di sekolah saya itu sudah sangat mensupport saya mengikuti program guru penggerak ini Bu. Jadi saya akan meminta bantuan dari teman-teman sejawat saya di sekolah. Saya rasa Pak Yoto sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Yoto yang alami, sehingga praktek di lapangan ke depannya Pak Yoto bisa menjalankan tugas sebagai kepala sekolah sekaligus bisa menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak yang bertujuan untuk memajukan
pendidikan di sekolah, terutama di sekolah Bapak sebagai kepala sekolah di SD 2 Bimbing Kidul ya Pak ya. Iya, Bu. Saya kira gitu Pak, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, Bapak selalu siap dan berhasil dalam jalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, dan tugas CGP juga tidak terbengkalai Pak. Amin. Sukses selalu Pak Yato. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama Pak Yato. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Yoto ya. Ini sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Lia. Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu saya sudah bertanya tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu, tadi hasil dari observasi saya, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik begitu, dan alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah menyampaikan tujuan ya, mengiring kunci untuk bisa menyampaikan tujuannya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci bisa mengetahui permasalahan-permasalahannya, kemudian membuat suatu rencana aksinya, dan juga membuat komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga coach tersebut yakin akan keputusan yang diambil dari solusinya. Gitu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga saya akan dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi. Ya Bu, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nur ya. Tadi sesuai dengan yang sudah Bapak jalankan gitu. Terima kasih. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.